Misalnya kita bikin busana muslim, kita bikin makanan halal, kita bikin bisnis-bisnis macam-macam yang berdasarkan ilmu pengetahuan kita implementasikan. Sepanjang itu dibenarkan sama Tuhannya adalah bisnis yang di jalan Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, kemarin seri yang ke-7 saya membuka topik tentang salah satu bisnis robbaniyah pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis robbaniyah yang menyeluruh, yaitu tentang bisnis membangun peradaban. Sahabat muda, inspirasi bisnis membangun peradaban ini terlahir dari sabda atau ucapan seorang manusia yang paling agung, yaitu Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, perbuatan yang paling dicintai Tuhannya itu adalah sujud sama Tuhannya, sholat pada waktunya. Kemudian ranking 2-nya, perbuatan yang paling dicintai Tuhannya itu adalah berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah berjihad fisabilillah atau berkegiatan di jalan Tuhannya, di jalan yang benar, di jalan yang ditentukan oleh Tuhannya. Karena kegiatan yang paling dicintai ketiga inilah yang sangat luas bisa dibisniskan. Kemudian itu nanti kita akan bahas bagaimana alokasi ilmunya, baik di pabrik-pabrik, baik di bisnis jasa dagang dan industri. Kita bahas satu-satu. Semuanya itu adalah robbaniyah sepanjang itu dibenarkan dan tidak melanggar aturannya. Sahabat muda, kita mulai dari yang pertama. Apa sih bisnis yang membangun peradaban? Kalau tadi kegiatan yang paling dicintai Tuhannya adalah sujud sama Tuhannya, tidak ada kegiatan di muka bumi ini yang paling berharga dan paling tinggi kecuali sujud sama Tuhannya. Maka peluang bisnis yang pertama di bidang membangun peradaban ini adalah bagaimana mengajarkan sholat yang baik dan benar. Tidak hanya hafal bacaannya, tidak hanya mengerti artinya, tetapi seluruh kegiatannya, seluruh gerakannya, seluruh bacaannya harus ada referensi baik Quran maupun hadisnya, sehingga anak didik kita itu kuat secara pemahaman, secara nilai, secara value. Dia itu memahami bahwa sujud sama Tuhannya itu sangat berharga. Pendidikan taksin sholat ini pernah dilakukan oleh tokoh tentang taksin sholat. Kita pun sebenarnya masih sangat kurang guru-guru atau lembaga pendidikan yang membuka sebuah program tentang pendidikan sholat. Karena ada sebuah norma, apabila bagus sholatnya, maka baguslah semua kegiatannya. Kalau buruk sholatnya, maka buruklah seluruh kegiatannya. Maka pastikan bahwa sholat ini adalah suatu kegiatan yang dipahami baik lahir maupun batin. Gerakannya tidak hanya dihafal, tapi dipahami maknanya. Bacaannya tidak hanya dihafal, tapi mengerti apa yang dia ucapkan sama Tuhannya. Bahkan apa yang dia dialogkan dan dia doakan pada Tuhannya. Di dalam sholat dan sujud itu ada nilai-nilai yang luar biasa. Itulah makanya kalau bagus sholatnya akan bagus semuanya. Pendidikan taksin sholat ini masih belum banyak di masyarakat. Padahal itu kegiatan terbaik di muka bumi. Tinggal bagaimana kita mengemasnya suatu komoditas yang memang diridhoi Tuhannya, yang berkualitas, yang lahir batin, yang pemahamannya mendalam, agar sujudnya bermakna, agar sujudnya terasa, agar indah sujudnya. Sahabat muda,
salah satu program pendidikan taksin sholat ini, sujud sama Tuhannya ini perlu dilakukan, perlu dibuat. Dulu ada seorang tokoh yang bernama Agim. Dia sarjana agama bukan. Dia membuat sebuah kreativitas yang namanya manajemen kolbu. Beliau mungkin tahu bahwa apabila hatinya bagus, maka baguslah semua. Apabila hatinya ini tidak baik, maka tidak baiklah semua. Dia itu tidak mengajarkan itu, tapi dia membuat sebuah inovasi yang namanya manajemen kolbu. Yang datang BUMN, yang datang perusahaan-perusahaan besar, bahkan universitas-universitas yang memiliki sarjana agama, memiliki doktor agama, belajar kepada Agim yang tidak sarjana agama karena inovasinya. Satu ilmu yang manajemen kalbu saja dia kemas menjadi sebuah inovasi. Jadilah peluang bisnis yang rabbaniyah, yang bagus. Begitu juga sholat. Kenapa kok tidak didesain seinovasi mungkin, sekreatif mungkin? Yang jelas substansinya adalah luar biasa. Sama saja dengan tadi. Apabila hatinya seseorang baik, maka baiklah semuanya. Sama, apabila dia sholatnya bagus, maka baguslah semuanya. Dia akan membuat seseorang mencegah melakukan yang mungkar. Dia akan tetap melakukan yang ma'ruf, melakukan yang benar dan baik. Karena sesungguhnya kalau di dalam agama Islam itu, seorang muslim itu adalah umat yang terbaik. Kenapa kok terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terbaik karena melakukan yang ma'ruf, melakukan yang benar dan baik, dan tidak melakukan yang mungkar, dan beriman kepada Tuhannya. Sahabat muda, bisnis pendidikan yang rabbaniyah ini dibenarkan. Kita tidak salah berkegiatan bisnis di sini, bahkan dibenarkan sama Tuhannya. Jadi program pendidikan seperti taksin sholat sebagai kegiatan yang paling dicintai Tuhannya adalah program yang visible untuk dibisniskan, untuk dikerjakan agar kita barokah dunia akhiratnya. Sahabat muda, perlu kita juga membuat sebuah yayasan Badan Wakaf Rahmatan lil Alamin. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Apa bisnis yang bisa dilakukan? Bentuk bisnis yang bisa dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua, ya berbakti kepada orang tua. Kita bisa bikin panti asuhan, kita bisa bikin panti orang tua jompo sebagai bentuk pengabdian kita kepada orang tua kita, kepada orang tua orang-orang. Panti jompo bisa dibisniskan, bisa juga diamalkan. Kalau yayasan badan wakaf itu bisa gratis, bisa juga dibisniskan. Orang-orang bisa jadi kalau disediakan panti asuhan, panti jompo yang mewah, yang nyaman, dokternya komplit, fasilitasnya nyaman. Pengen tentunya orang tuanya bahagia. Pengen tentunya orang tua jompo saya ditempatkan di panti jompo situ. Tempat panti jompo itu bahagia, fasilitasnya lengkap. Insya Allah hidupnya bahagia, matinya tenang. Karena memang disediakan secara profesional, disediakan dengan baik. Bisnis panti jompo ini bisa jadi menjadi sebuah peluang. Karena apa? Karena recommended. Tadi kegiatan yang paling dicintai Tuhan adalah mengabdi kepada Tuhannya, sujud pada Tuhannya. Yang kedua adalah berbakti pada orang tua. Maka kegiatan ini bisa menjadi peluang bisnis yang kedua. Kalau badan wakaf memang lebih leluasa, dia bisa menggratiskan untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau orang yang banyak duitnya, pengen dia berada di situ, ya bolehlah menjadi sumber pendapatan agar panti jompo ini menjadi lebih lengkap, lebih fasilitas, lebih baik. Sahabat muda, ternyata bisnis membangun peradaban, selain bagaimana sholat yang benar dan baik, selain bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Yang ketiga adalah berbisnis di jalan Tuhan. Satu tadi pendidikan, sudah dibahas di seri ke-7. Itu bagian daripada berbisnis di jalan Tuhan. Kemudian tidak hanya menimba ilmu, alokasi ilmu. Apa itu alokasi ilmu? Bisa jadi guru, bisa jadi dosen, bisa jadi bikin pabrik. Ilmunya itu ya diterapkan. Misalnya kita bikin busana muslim, kita bikin makanan halal, kita bikin bisnis-bisnis macam-macam yang berdasarkan ilmu pengetahuan kita implementasikan. Sepanjang itu dibenarkan sama Tuhannya adalah bisnis yang di jalan Tuhannya. Sahabat muda, ternyata banyak bisnis membangun peradaban ini yang dibenarkan oleh Tuhannya dan tentunya itu akan diterima oleh alam semesta.
ada referensi yang menarik bahwa Islam itu jaya beratus-ratus tahun kemudian jatuh menjadi tidak berharga bagaikan buih di lautan. Tapi pada akhir zamannya dia akan bangkit kembali menjadi jaya sebelum kemudian dihabiskan kembali dan kiamat. Jadi kita sekarang, kalau saya sebagai manusia yang subjektif mempunyai prediksi bahwa ilmu Tuhannya akan jaya kembali. Eropa, Amerika, Rusia, bahkan Cina, bahkan seluruh dunia. Sekarang era global, informasi tiada bendung, maka seluruh kebenaran akan terbaca sama manusia. Disitulah kebangkitan akan terjadi. Bisnis Robbaniyah akan menjadi peluang. Tidak hanya bisnis pendidikan, termasuk alokasi ilmunya. Baik pabrik-pabriknya, baik bisnis jasa, barang dagang, dan industrinya. Semuanya itu bisa dijadikan peluang bisnis. Namanya bisnis membangun peradaban yang baik dan benar. Sahabat muda, seri yang ke-8 ini agak luas, tetapi karena memang berangkat dari sebuah referensi, sujud sama Tuhannya, berbakti ke orang tua, dan berbuat di jalan Tuhan, baik itu menimba ilmu maupun alokasi ilmu yang dibenarkan Tuhannya, karena ilmu Tuhan itu ada ilmu kauniyah dan kauliyah, ilmu yang ada di alam ini yang dibenarkan Tuhannya, dan ilmu yang di langit sebagai kontrol. Sehingga kita bisa banyak berbisnis itu. Bisa berbisnis kebugaran, bisa berbisnis sosial media. Jadi kita disuruh bermasyarakat. Kita tidak boleh hidup sendirian. Kita harus berteman dengan baik. Ilmu-ilmu yang dibenarkan Tuhan itu bisa dijadikan peluang bisnis. Facebook, WhatsApp itu kan bagian dari sosial media. Kita diajarkan untuk bersosial. Tidak diharamkan kita berteman. Malah justru dianjurkan kita itu bersilaturahmi. Maka disitulah jadi peluang bisnis. Sahabat muda, begitu juga berkeluarga, memilih istri, membangun keluarga, itu ada referensinya. Kenapa kok tidak semacam dibuat peluang bisnis, biro jodoh Robbaniyah misalnya, dan lain-lain. Sepanjang itu dibenarkan Tuhannya, semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.